Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya di sana. Tetap semangat meskipun pembelajarannya daring seperti ini. Kalian harus tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatan. Nah, pada pertemuan kemarin kita kan sudah membahas tentang kedudukan titik pada koordinat kartesius. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan garis pada bidang kartesius. Nah, sebelum kita mempelajari materi ini, Ibu akan jelaskan apa sih tujuan dari mempelajari materi ini tuh. Nah, tujuannya itu kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kedudukan garis pada bidang kartesius. Oke, anak-anak, kita akan bahas satu-satu ya. Nah, ini perhatikan garis L, garis M, dan garis N pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita perhatikan dulu. Ini ada bidang kartesius, sudah ada sumbu X-nya dan sudah ada sumbu Y-nya. Nah, bagaimanakah kedudukan garis L1 ini, L2 ini, L3 ini, dan L4 ini untuk garis yang sejajar? Nah, garis yang sejajar itu disimbolkan dengan garis miring 2. Pada garis L ini, kita lihat ya yang sejajar L1, L2, L3, dan L4 itu adalah sejajar dengan sumbu X. Dapat ditulis seperti ini, L1, L2, L3, L4, garis miring 2 sumbu X, atau L1, L2, L3, dan L4 ini sejajar dengan sumbu X. Kita lihat pada gambar L1, L2, L3, dan L4 ini adalah sejajar dengan sumbu X. Oke. Nah, dan bagaimanakah yang garis tegak lurus itu? Garis tegak lurus disimbolkan seperti ini. Garis datar dan garis tegak. Oke. Kita lihat ya pada gambar L1, L2, L3, dan L4 ini ternyata tegak lurus dengan sumbu Y. L1, L2, dan L3, dan L4 ini adalah tegak lurus dengan sumbu Y. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Ini perhatikan garis L, garis M, dan garis N pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat di sini sudah ada bidang koordinatnya dan sudah ada sumbu X-nya, sudah ada sumbu Y-nya. Sedangkan garis yang berwarna hijau ini adalah M1, M2, M3, dan M4. Lalu, bagaimana sih kedudukan garis yang sejajar terhadap koordinat kartesius ini, yang M1, M2, dan M3, dan M4 ini sejajar dengan sumbu apa sih kira-kira? Kita lihat pada bidang koordinat ini ya. Oh, ternyata garis M1, M2, M3, dan M4 ini sejajar dengan sumbu Y. Lihat, M1, M2, M3, M4 itu sejajar dengan sumbu Y. Oke. Lalu bagaimana sih kedudukan garis yang tegak lurus M1, M2, M3, dan M4 ini?
terhadap sumbu apa sih kira-kira? Kita lihat pada gambar. Oh, ternyata M1, M2, M3, dan M4 ini adalah tegak lurus dengan sumbu X. Oke. Sampai sini paham? Lanjut. Kita lanjut ya anak-anak. Perhatikan garis L, garis M, dan garis N pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini sudah ada bidang koordinatnya, sudah ada sumbu X, dan sudah ada sumbu Y-nya. Sedangkan garis yang berwarna merah ini itu adalah N1 dan N2. Lalu bagaimana sih kedudukan garis N ini? Garis N ini kira-kira sejajar dengan sumbu apa ya? Kita lihat pada gambar ini ya. Oh, ternyata N1, N2 itu tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Lihat pada gambar N1, N2 itu kan nggak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y kan? Lalu untuk garis N1, N2 ini kira-kira tegak lurus dengan sumbu apa sih? Kita lihat ya pada gambar. Oh, ternyata tidak ada yang tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Lihat ya, kan ini tidak ada yang tegak lurus. N1 dan N2 ini. Lalu N1 dan N2 ini tuh pada koordinat kartesius ini tuh apa sih? Garis apa sih? Oh, ternyata N1 dan N2 ini itu adalah berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Lihat, N1, N2 berpotongan kan ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sampai sini paham? Oke, kita masuk ke contoh ya anak-anak. Gambarlah garis L yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Pertama, kita lihat koordinat kartesiusnya. Kemudian kita tentukan nilai X-nya dan nilai Y-nya. Di sini nilai X-nya itu 3 dan nilai Y-nya itu -5. Kita lihat pada bidang koordinatnya ya. X-nya itu 3 di sini dan Y-nya -5 itu di sini. Maka titik A-nya itu di sini ya anak-anak. Dengan nilai 3,-5. Di sini adalah titik A-nya. Dan garis yang berwarna merah ini itu adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Dan garis merah yang di sini itu adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Sedangkan yang disoalkan yang ditanyakan itu yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Maka kita bisa buat garis yang seperti ini, garis yang berwarna biru ini. Dan yang melalui titik A dengan nilai 3,-5. Apakah garis biru ini saja yang dapat dibuat melalui titik A ini? Dan yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y? Ternyata tidak, masih ada garis lain yang bisa dibuat yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y dan yang melalui titik A ini dengan nilai 3,-5. Seperti contohnya ini, garis yang berwarna hijau ini. Sampai sini paham? Oke, kalau gitu kita lanjut. Lanjut ke contoh lagi. Ini gambarlah garis M dan N yang saling sejajar
tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Penyelesaiannya, di sini sudah ada bidang koordinatnya, sudah ada sumbu X-nya, dan sudah ada sumbu Y-nya. Dan yang ditanyakan di soal itu yang tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi gampang, kita bisa buat garis seperti ini, garis M dan garis N seperti ini. Yang tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Lihat saja ini garis M ini tidak tegak lurus kan dengan sumbu X dan sumbu Y. Garis hijau ini juga sama, tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Sampai sini paham kan? Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Di sini diketahui titik A 3,2, titik B 3,-6, dan titik C negatif 5,2. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, pertama kita buat koordinat kartesiusnya, setelah itu kita tentukan titik A. Titik A dengan nilai X-nya berapa dan Y-nya berapa, titik B juga X-nya berapa, Y-nya berapa, dan titik C X-nya berapa dan Y-nya berapa. Di sini titik A nilai X-nya 3, Y-nya 2. Titik B nilai X-nya 3, Y-nya negatif 6. Serta titik C X-nya negatif 5 dan Y-nya 2. Setelah itu kita bisa buat garis melalui titik A dan titik B. Di sini sudah ada bidang koordinatnya, sudah ada sumbu X dan sudah ada sumbu Y-nya. Tadi kan kita bisa buat garis melalui titik A dan titik B. Kita buat garis titik A, titik B. Oh ya, ini titik A dengan koordinat 3,2, titik B dengan koordinat 3,-6, dan titik C dengan koordinat negatif 5,2. Sedangkan yang ditanyakan pada soal, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terhadap sumbu X ini yang garis A-nya ini, karena melalui titik A dan B, jadi itu tegak lurus. Dan titik B ini karena melalui titik B ini jadi sejajar dengan sumbu Y. Yang titik A ini adalah yang tegak lurus dengan sumbu X. Sampai sini paham? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Untuk contoh soal yang selanjutnya. Contoh soal, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Pada contoh soal yang sebelumnya kan sudah ditentukan titik A-nya itu dengan koordinat 3,2, titik B-nya dengan koordinat 3,-6, dan titik C-nya ini dengan koordinat negatif 5,2. Di sini sudah ada bidang koordinatnya, sudah ada sumbu X dan sudah ada sumbu Y-nya. Titik A ini tadi kan tegak lurus dengan sumbu X. Titik B ini tadi kan sejajar dengan sumbu Y. Jadi garis AC ini yang ditanyakan pada soal, bagaimanakah titik A dan C kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y. Jadi penyelesaiannya itu garis AC itu sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. AC itu ini, AC yang garis berwarna hijau.
sampai sini paham? Kalau paham, kita lanjut. Di sini ada ayo kita menalar. Perhatikan gambar 2.12 berikut. Di sini sudah ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Yang ditanyakan adalah apakah ada garis melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Jika ada, tunjukkan, dan jika tidak ada, coba jelaskan. Penyelesaiannya. Jadi kita bisa buat garis melalui titik A dan tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Titik AD ini adalah sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Jadi jawabannya ada ya, karena yang ditanyakan apakah ada garis melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Jawabannya ada. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Perhatikan gambar 2.2 berikut ini. Di sini sudah ada bidang koordinatnya, sudah ada sumbu X-nya dan sudah ada sumbu Y-nya. Di sini titik A dengan koordinat 3,3, titik B dengan koordinat negatif 3,3, titik C dengan koordinat negatif 3,3, dan titik D dengan koordinat 3,3. Kemudian yang ditanyakan, apakah ada garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y pada satu titik? Jika ada, tunjukkan, dan jika tidak ada, coba jelaskan alasannya. Oke, kita bahas satu persatu. Di sini sudah ada penyelesaiannya. Sudah ada bidang koordinatnya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, pertama kita buat garis yang melalui titik A, garis merah ini. Garis merah ini. Kemudian kita bisa buat garis yang memotong di titik 0,0, yaitu garis B ini. BD ini garis yang berwarna hijau. Jadi harus memotong pada titik 0,0 ya. Nah, apakah di 0,0 ini hanya satu garis yang bisa memotong sumbu X dan sumbu Y? Tentu tidak, masih ada banyak garis yang lain seperti garis kuning ini dan garis biru ini. Jadi jawabannya ada ya, ada garis yang memotong di sumbu X dan sumbu Y pada satu titik. Ini jawabannya. Sampai sini paham? Saya kira paham ya. Oke, kalau gitu kita tutup video pembelajaran pada kali ini. Sekian, maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau penjelasan yang susah untuk dipahami kalian. Maaf ya. Terima kasih. See you the next video. Bye bye.